Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang internet, intranet, dan ekstranet. Nama kelompok pertama Indah Wahyu Umami, Hidayatul Fauzia, Anissa Belarista, Elin Nurvina, dan Ayunda Mahabakasi. Saya Ayunda Mahabakasi dengan NIM 190301051. Di sini saya akan mempresentasikan di slide 2 dan 3. Pertama di slide 2 dengan judul Perkembangan dan Sejarah Internet. Sejarah internet sendiri, internet pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19 dengan sebuah proyek yang disebut ARPANET. Proyek ini dikembangkan oleh ARPA yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Mulanya teknologi ini dipergunakan hanya untuk kebutuhan militer. Dari penciptaan tersebut menghasilkan temuan tentang bagaimana hardware dan software komputer dengan basis Unix. Yang mana pada saat itu mereka mulai menyadari bahwa manusia mampu melakukan komunikasi dengan jarak jauh yang memanfaatkan saluran telepon. Di sejarah internet ini juga dibagi dalam beberapa tahun. Contohnya yang pertama di tahun 1969. Tepatnya pada bulan Oktober, proyek terciptanya kata login muncul. Proyek ini dilakukan oleh para peneliti di Universitas California atau UCLA Los Angeles. Proyek tersebut memaparkan bagaimana proses pengiriman data dalam bentuk kode biner pada dua komputer. Komputer pertama mengirimkan kata log dan komputer kedua mengirimkan kata in. Keberhasilan proyek tersebut mencetuskan sejarah internet awal dalam proyek ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Yang kedua di tahun 1971, jaringan ARPANET digunakan dalam pengiriman surat elektronik pertama. Dicetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surel. Faktanya, simbol tersebut berfungsi untuk memisahkan nama pengguna dan jaringan yang sedang digunakan. Selanjutnya, di tahun 1983, internet muncul di dunia pada tanggal 1 Januari 1983. TCP atau IP atau yang dikenal dengan Transmission Control Protocol or Internet Protocol mulai diimplementasikan pada sistem jaringan internet. Dari sinilah para peneliti mulai untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya yang berbeda hingga menjadi internet modern seperti saat ini. Di tahun 1990, Berners-Lee dan timnya yang bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir menciptakan World Wide Web atau WWW. Publik mulai menggunakan WWW ini yang berfungsi untuk menelusuri situs website. Yang kemudian tahun 2000-an ini menjadi titik awal penggunaan jejaring sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya thefacebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003. Awalnya Facebook sendiri hanya untuk menghubungkan para mahasiswa Harvard. Kemudian semakin berkembang menjadi salah satu top media sosial dengan pengguna sekitar 2,3 miliar orang. Di tahun yang sama, setengah penduduk Inggris telah mengakses internet. Kemudian pada tahun 2007, perusahaan Apple mulai meluncurkan ponsel pintarnya yang yaitu dikenal sampai sekarang dengan nama iPhone. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sejarah internet, mulai dari terbentuknya internet pertama kali, berikutnya saya akan membahas mengenai perkembangan dari internet, khususnya perkembangan secara global. Perkembangan internet secara global dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atas batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Dari perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan, untuk saat ini proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya untuk menggunakan teknologi jaringan internet 5G ini membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Selain jaringan internet, perkembangan internet juga dilihat dari segi penggunaannya. Sekarang ini banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang ini
Cakupannya lebih banyak lagi, seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi bisnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya di slide 2 ini saya akan menjelaskan tentang cara internet bekerja. Cara internet bekerja sendiri terbagi menjadi dua jaringan. Yang pertama, jaringan sederhana, dan yang kedua, jaringan di dalam jaringan. Saya akan menjelaskan yang pertama, jaringan sederhana. Jaringan sederhana ini dapat digambarkan saat dua buah komputer ingin berkomunikasi. Kita harus menghubungkan mereka baik secara fisik, biasanya menggunakan kabel internet atau tanpa kabel. Contohnya menggunakan WiFi atau Bluetooth. Dapat dilihat dari gambar ini yang menjelaskan tentang dua komputer yang saling berhubungan. Yang kedua, jaringan di dalam jaringan. Jaringan di dalam jaringan sendiri, untuk menghubungkan jaringan kita ke jaringan telepon, maka kita membutuhkan satu peralatan khusus yang disebut modem. Modem ini akan mengirimkan informasi dari jaringan kita ke sistem informasi yang dimiliki jaringan telepon dan sebaliknya. Jadi untuk jaringan dalam jaringan ini, alat untuk menghubungkannya adalah menggunakan modem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Belarista, NIM 190301038 dari kelas manajemen 4A pagi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi e-commerce dari Ayunda Mahabagasi. Sebuah infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen fisikal dan logikal yang menyediakan dasar untuk konektivitas, keamanan, routing, pengaturan, akses, dan fitur integral pada jaringan. Sering sekali, infrastruktur jaringan itu diturunkan dan dirancang. Jika jaringan terhubung ke internet, sebagai contoh, aspek-aspek tertentu seperti Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP atau IP, yang merupakan protokol yang sesuai diturunkan dari internet. Aspek jaringan yang lain seperti layout fisikal pada elemen jaringan dasar dapat juga dirancang ketika jaringan pertama kali dibuat dan kemudian diturunkan kepada jaringan versi terbaru. Jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer. Yang pertama yaitu infrastruktur fisikal. Sebuah infrastruktur fisikal jaringan merupakan topologi jaringan tersebut, rancangan fisik jaringan yang terdiri dari komponen perangkat keras seperti kabel, routers, switches, bridges, hubs, servers, dan host. Infrastruktur fisikal juga meliputi teknologi seperti Ethernet 802.11b, wireless, public switch telephone network atau PSTN, dan asynchronous transfer mode atau ATM. Semua dari metode yang didefinisikan pada komunikasi melalui berbagai jenis koneksi fisikal. Yang kedua yaitu infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal terdiri dari berbagai elemen perangkat lunak yang terhubung, diatur dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal memungkinkan komunikasi antar komputer melalui jalur yang telah digambarkan dalam topologi fisikal. Contohnya yaitu elemen pada infrastruktur logikal meliputi komponen jaringan seperti Domain Name System atau yang biasa disebut dengan DNS, protokol jaringan seperti TCP atau IP, perangkat lunak klien jaringan seperti Client Service for Network. Setelah jaringan dirancang, administrasi, pemeliharaan, dan pengaturan infrastruktur logikalnya membutuhkan kedekatan dengan berbagai aspek teknologi jaringan. Dalam jaringan menengah dan besar, administrator jaringan harus menjalankan tugas yang lebih kompleks seperti mengkonfigurasi remote access melalui koneksi dial-up dan virtual private networks atau yang biasa disebut dengan VPN, membuat, mengubah,
dan memperbaiki routing interface dan routing tables, membuat, mendukung, dan memperbaiki keamanan yang didasarkan pada public key kriptografi dan menjalankan keputusan pemeliharaan untuk jaringan yang heterogen yang meliputi sistem operasi seperti Microsoft Windows, UNIX, dan Novell Network. Saya Hidayatul Fauzia, NIM 1903011019, kelas manajemen 44 APAGI. Saya akan menjelaskan tentang slide 6. Slide 6 dijelaskan bahwa hardware yang digunakan dalam infrastruktur jaringan. Untuk membangun sebuah jaringan komputer, maka diperlukan sebuah jaringan komputer. Diperlukan hardware untuk infrastrukturnya. Hardware yang digunakan antara lain yang pertama ada Ethernet card atau NIC adalah interface komunikasi dalam sistem jaringan komputer. Kecepatan rate datanya beragam, yaitu 10 per 10 Mbps, 10 per 100 Mbps, dan yang terbaru 100 per 1000 Mbps. Yang kedua, kabel UDP, yaitu kabel jaringan komputer penggunaan maksimal 100 meter. Jika lebih harus dipasang repeater penguat sinyal data. Pengurutan warna kabel UDP dibedakan menjadi dua macam, yaitu model strike dan crossover. Model strike digunakan untuk menghubungkan PC ke hub, dan model crossover digunakan untuk menghubungkan PC ke PC. Yang ketiga, hub atau converter atau switch adalah sebuah repeater dengan banyak port atau multi port. Yang keempat, router adalah hardware yang berfungsi untuk menghubungkan dua network atau lebih yang berbeda, network atau arsitekturnya. Yang kelima, komputer standar, yaitu hardware yang berfungsi menjalankan sistem operasi dalam sistem jaringan komputer. Yang keenam, modem. Modem adalah demodulator yang berfungsi untuk mengubah informasi data digital ke analog atau sebaliknya. Yang ketujuh, ada hardware wireless. Jika ingin menggunakan WiFi, maka perlu dipasang hardware wireless. Antara lain adalah access point, router WiFi, PC WiFi atau PCMCI. Yang kedelapan, repeater. Perangkat untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu elemen LAN dan memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel LAN yang lain. Yang ke-9, bridge, perangkat untuk memisahkan jaringan yang luas menjadi subjaringan yang lebih kecil. Bridge juga digunakan untuk menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada slide yang ke-7. Yang ke-7 dijelaskan jaringan lainnya. Jaringan lainnya itu apa sih? Jaringan adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan komunikasi antara dua manusia atau mesin. Pengertian lain dari jaringan adalah sebuah sistem yang saling berhubungan dengan sistem lainnya, bekerja sama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Fungsi jaringan adalah untuk berbagai sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Konsep jaringan. Dua buah komputer dikatakan terkoneksi jika bila komputer dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksi tidak harus melewati kawat tembaga saja, melainkan dapat menggunakan serat optik, gelombang mikro, atau satelit. Konsep jaringan berdasarkan letak geografisnya antara lain yang pertama LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Areanya terbatas.
kurang lebih 100 mikrokomputer PC. Terdapat fasilitas office automation. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintah, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 sampai 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antara kantor-kantor dalam suatu kota, antara pabrik, instansi, kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antara wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router atau saluran komunikasi publik. Selanjutnya ada jaringan lainnya, model jaringan telekomunikasi. Secara umum, jaringan telekomunikasi di beberapa pengaturan di mana pengirim mengirim pesan kepada penerima melalui saluran terdiri dari beberapa tipe medium, terdiri dari 5 komponen dasar. Yang pertama, terminal. Yang kedua ada telecommunication processor. Yang ketiga, media saluran telekomunikasi berakhir yang mana dan diterima dan terkirim. Yang keempat, komputer. Yang kelima, software pengendali telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indawayu Umami, NIM 190301006 dari kelas manajemen 4A pagi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hidayatul Fauzia. Selanjutnya ada sinyal analog dan digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Sinyal tersebut disebut dengan bit. Sinyal analog merupakan pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada media telekomunikasi. Yang pertama ada Twitch Spire Wire Cable. Komponen ini terdiri dari 2 jenis, yaitu Unshielded Twitch Spire atau UTP dan Shielded atau STP. UTP terdiri dari 2-4 lebih pasang kabel. STP pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan UTP. Perbedaannya terletak pada dasar kawat dan adanya selubung isolasi yang berfungsi untuk menghindari intervensi fisik. Yang kedua ada coaxial cable. Karakteristik kabel ini terdiri atas 2 kabel yang diselubungi oleh 2 tingkat isolasi. Isolasi yang pertama atau isolasi yang dalam adalah isolasi yang menyelubungi kawat tembaga bejal. Kawat tembaga bejal juga dilindungi oleh kertas timah yang dipasang di atas isolator untuk melindungi dari pengaruh medan elektromagnet. Selanjutnya yang ketiga ada fiber optic cable. Fiber optik memiliki karakteristik yang dikirimkan bentuk pulsa cahaya, kecepatan transmisinya paling tinggi, tipis dan fleksibel sehingga mudah dipindahkan. Yang keempat ada wireless. Wireless memiliki karakteristik tidak menggunakan kabel karena data dikirimkan dalam bentuk gelombang atau inframerah. Protokol dan arsitektur jaringan. Protokol adalah sebuah set standar dari aturan dan prosedur untuk mengendalikan komunikasi di dalam jaringan. Standar-standar ini diperuntukkan hanya pada satu peralatan manufaktur saja atau satu macam jenis telekomunikasi. Tujuan dari arsitektur jaringan adalah untuk mengenalkan sebuah keterbukaan, simple, fleksibel, dan lingkungan telekomunikasi yang efisien. Hal ini akan menjadi sempurna dengan penggunaan protokol standar komunikasi yang berhubungan langsung antara hardware dan software.
Selanjutnya, keuntungan dari jaringan. Yang pertama, menggunakan sumber daya secara bersama. Yang kedua, menghemat uang. Yang keempat, reliabilitas yang tinggi. Yang keempat, mempermudah proses komunikasi. Selanjutnya, internet dan intranet. Internet merupakan kependekan dari interconnected networking atau international networking, yaitu kumpulan yang sangat luas dari jaringan komputer besar dan kecil yang saling berhubungan dengan menggunakan jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia. Internet atau interconnection networking adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau yang disebut dengan TCP atau IP sebagai protokol pertukaran. Internet juga mempunyai keunggulan dan kekurangan. Keunggulan internet yang pertama adalah sebagai media bertukar informasi. Kecanggihan teknologi internet saat ini telah memungkinkan seseorang untuk mengambil informasi apapun di internet, baik berupa teks, gambar, video, multimedia, dan sebagainya. Yang kedua, konektivitas dan jangkauan global. Dunia yang sebenarnya begitu luas, terdiri dari berbagai negara, pulau-pulau, itu semua dapat dijangkau informasinya dengan mudah menggunakan media internet. Yang ketiga, aksesnya 24 jam sehari non-stop. Dan yang keempat, sebagai media promosi. Kekurangan dari internet yang pertama ada pencurian informasi pribadi. Jika seseorang menggunakan internet, ada kemungkinan akan menghadapi bahaya besar seperti nama, alamat, nomor, kartu kredit, dan lain-lain dapat diakses oleh penjahat lainnya untuk membuat suatu permasalahan kepada seseorang tersebut. Yang kedua adalah spamming, dan yang ketiga ada ancaman virus, yang keempat pornografi. Selanjutnya ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet atau warnet pun dapat dikategorikan intranet. Antar intranet dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sambungan internet yang memberikan tulang punggung komunikasi jarak jauh. Intranet memiliki kelebihan. Kelebihan intranet yang pertama adalah produktivitas kerja. Dengan adanya intranet, maka dapat membantu pengguna dalam menemukan informasi secara tepat dan cepat. Aplikasi yang sesuai dengan database yang dibutuhkan. Yang kedua, efisiensi waktu. Dengan intranet, maka pengerjaan menjadi lebih cepat, terutama apabila pekerjaan tersebut membutuhkan informasi dari luar. Informasi dapat diakses lebih cepat sesuai yang diperlukan ketika itu juga. Yang ketiga, komunikasi. Setiap karyawan dapat berkomunikasi satu sama lain dan tentunya itu lebih efisien, aman, dan privasi karena hanya karyawan yang ada di perusahaan tersebut yang mengetahuinya. Terlebih lagi ketika ada informasi dari pimpinan perusahaan, maka semua karyawan dapat mengetahui dengan cepat. Yang keempat, sistem publikasi. Suatu web intranet juga akan membuat kita lebih mudah dalam mengakses data-data perusahaan atau organisasi, sehingga pekerjaan akan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada kelemahan intranet. Yang pertama, diperlukan pelatihan khusus untuk para pengguna intranet. Yang kedua, apabila tidak diatur atau dikontrol, dapat terjadi kelebihan data atau overload. Yang ketiga, diperlukan tenaga yang sudah ahli atau berpengalaman di bidangnya untuk membangun dan mengembangkan intranet di organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, informasi yang salah dapat mempengaruhi efektivitas dan kinerja pengguna intranet di dalam perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Nurvina, NIM 1903011040. Dari slide ke-11 di sini saya akan membahas extranet. Extranet adalah internet
yang dapat diakses oleh beberapa dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Sedikit lebih luas dibanding intranet, extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal untuk saling berkomunikasi. Extranet mendukung berbagai kebutuhan. Volume data yang besar dapat dipertukarkan antara pihak melalui extranet, misalnya memudahkan kolaborasi. Perangkat kolaborasi sangat berguna bagi perusahaan yang perlu melakukan komunikasi sesering mungkin dengan klien dan pelanggan. Extranet adalah sebuah tipe dari sistem informasi interorganisasi yang memungkinkan orang-orang dari luar perusahaan untuk bekerja sama dengan kerja yang berada di dalam perusahaan. Tujuan utama dari extranet adalah untuk menggalang terjadinya kolaborasi antara mitra-mitra bisnis. Extranet dibuka untuk penyuplai, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, dan juga ditutup untuk masyarakat umum. Kegunaan extranet. Fungsi extranet adalah mempermudah proses bisnis yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Extranet ini digunakan perusahaan sebagai alat yang mempermudah proses pertukaran data dengan orang di luar perusahaan dengan jumlah yang besar. Manfaat atau kegunaan dari extranet sendiri tidak hanya bisa dirasakan pada karyawan, namun juga untuk penyaluran atau supplier, mitra bisnis, dan juga pelanggan, seperti yang pertama, untuk mempermudah pertukaran informasi, yang kedua, sebagai media informasi perusahaan, yang ketiga, untuk membangun kemitraan bisnis digital, dan yang keempat, untuk memperluas jaringan perusahaan. Kelemahan dan kelebihan extranet. Kelemahan extranet sendiri yang pertama adalah untuk biaya operasional yang lumayan mahal. Yang kedua, untuk membuat extranet terlebih dahulu harus menjalin kontrak untuk beberapa waktu agar dapat merencanakan, mengembangkan, melakukan review, dan menerapkannya. Dan yang ketiga, melakukan pemeliharaan secara teratur. Kelebihan extranet. Yang pertama adalah mempermudah proses bisnis, yang kedua adalah mengurangi penggunaan kertas, yang ketiga dapat melihat berkas proyek sebelumnya yang digunakan untuk melakukan perbandingan, yang keempat mempermudah dan mempercepat proses informasi, yang kelima mengurangi biaya transportasi, administrasi, dan komunikasi, dan yang terakhir memungkinkan untuk mengakses draft sebagai dokumentasi. Komponen extranet. Berikut ini beberapa komponen penting yang harus ada di dalam extranet. Yang pertama, protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP merupakan komponen pertama di dalam protokol TCP atau IP. TCP atau IP ini pada umumnya selalu disatukan karena fungsinya yang saling tersambung dan dapat melakukan transfer data dalam satu kelompok jaringan. Yang kedua adalah email. Email ini digunakan perusahaan untuk melakukan pertukaran data dengan cepat dan aman. Perlu diketahui, email banyak digunakan oleh masyarakat karena email sangat mudah digunakan. Dan yang ketiga, web browser. Pengertian browser sendiri adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi, mengambil dan menyajikan konten yang dapat di berbagai sumber yang terdapat di dalam internet. Keempat adalah extranet mitra bisnis. Digunakan sebagai penghubung dengan mitra bisnis yang berada di luar organisasi atau perusahaan, sehingga untuk menjalankan extranet ini dibutuhkan mitra bisnis yang terdapat di luar perusahaan atau organisasi untuk melakukan kerjasama. Yang terakhir adalah telecommuting. Telecommuting sendiri adalah sebuah perjanjian kerja di mana karyawan dapat memesan tempat, mengirim email, dan mengecek status. Kesimpulan, internet adalah singkatan dari Interconnected Network, yaitu sistem jaringan kerja yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia.
Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA atau Advanced Research Project Agency. Intranet merupakan sebuah jaringan privat atau private network yang menggunakan protokol-protokol internet yang biasanya dipakai perusahaan. Intranet adalah peran Tim Berners-Lee dan rekan-rekannya untuk menciptakan sebuah ide yang disebut World Wide di tahun 1989. Extranet sendiri adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik. Extranet mulai berkembang dengan munculnya kebutuhan untuk saling berbagi data, informasi, dan komunikasi di antara beberapa perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan berkenaan materi yang kita presentasikan ini, bisa ditanyakan di forum yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.